Hai, welcome back to my channel. Di video aku kali ini ya, ini sekedar pemberitahuan di tahun 2022 ini ya, di awal bulan ini ya. Aku akan merubah jadwal tayang aku yang tadinya di tahun kemarin ya, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Dan di tahun ini aku mau merubah jadwal aku ya, karena ini tahun ini bulan awal bulan Januari ya ini ya. Jadi bulan depan Februari itu adalah Chinese New Year, yaitu Lebaran Cina ya. Kayaknya mau super sibuk ya, jadi aku mau rubah jadwal aku. Aku rubah 1 minggu 3 kali ya. Nah di situ aku akan cari hari yang kalian bisa nonton video aku. Jadi saksikan terus video aku di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Insya Allah nanti aku tayangkan 1 minggu 3 kali, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan nggak akan aku rubah, tapi nanti bila lebih sibuk lagi aku akan merubahnya lagi dan aku akan memberitahukan buat kalian semuanya. Jadi buat teman-teman aku semua, jangan bosan untuk menonton terus video aku dan mensupport channel aku. Terima kasih buat teman-teman aku yang udah mensupport dan mensubscribe di channel aku. Dan di sini aku ingin sedikit memberitahu buat teman-teman aku, terutama yang ada di luar negeri ya, di Hong Kong ya. Di sini cuaca memang masih suasana musim dingin ya, dan di sini lagi lockdown, jadi semua banyak tempat-tempat yang ditutup ya, terutama itu restoran, toko, dan tempat kafe, atau pokoknya tempat-tempat banyak yang ditutup karena memang suasana di Hong Kong memang lagi lockdown ya. Jadi buat teman-teman aku himbauan ya yang ada di Hong Kong, supaya hati-hati kalau ada waktu untuk keluar, kalau liburan, terutama di tempat-tempat keramaian, jaga jarak ya, terutama ya. Jangan lupa memakai masker. Jangan sampai kalian berkerumun lebih dari 4 orang ya, karena memang dilarang ya. Dan buat kalian yang suka makan di luar nih, yang liburan dan makan di luar ya, himbauan aku hati-hati, terutama makan yang sifatnya terbuka di luar ya. Kadang memang ada mbak-mbak TKW yang jualan di bawah jembatan atau di lapangan atau di taman-taman manapun yang ada di Hong Kong ya, supaya kalian berhati-hati untuk membelinya ya. Ya selain itu kita juga menjaga kesehatan kita dan juga menjaga keamanan kita ya, karena itu memang juga dilarang ya buat pemerintah ya. Dari pemerintah Hong Kong memang dilarang untuk TKW untuk berjualan di luar ya. Jadi buat mbak-mbak aku, hati-hati di luar bekerja ya. Di sini saya nggak ada kata untuk melarang, jadi saya cuma himbauan hati-hati kalau bekerja di luar, karena memang situasi di Hong Kong memang lagi rawan. Jadi buat mbak-mbak aku yang bekerja di luar, hati-hati, harus ekstra hati-hati. Kalau bisa hindari larangan, semua larangan itu hindari dan jangan lakukan ya. Dan buat mbak-mbak yang suka jajan di luar ini nih, hati-hati, karena di setiap transaksi kita di tempat umum yang dilarang di pemerintah itu ada CCTV ya. Selain itu kadang juga ada Pak D ya, kalau kita bilang itu Pak D ya, kalau polisi orang sini itu kita orang-orang Indonesia bilang Pak D gitu ya.
Jadi ya kita menyebutnya tuh Pak D. Pak D itu Pak Polisi Hong Kong. Jadi mbak-mbak TKW kita itu sudah akrab untuk memanggilnya Pak D. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat Pak D itu, ada Pak D lewat, ada Pak D lewat gitu ya. Jadi kita hati-hati. Kalau sekiranya itu hal itu dilarang pemerintah Hong Kong, mbok dihindari, jangan dilakukan gitu. Itu demi keamanan kita ya. Nah, kalau kita aman kan kita nyaman ya. Jalan kemanapun kita itu aman dan nyaman gitu loh. Jadi buat mbak-mbak, mbak, hindari larangannya ya. Dan kita bekerja apa adanya, maksudnya apa adanya itu sesuai dengan kontrak kita gitu loh. Kalau memang kontrak kita kerja di rumah, bersih-bersih, apa kerjaan itu ya lakukan gitu ya. Jadi buat mbak-mbak yang masih melanggar aturan itu, saya berharap di sini supaya nggak melakukan lagi dan hindari itu ya. Jadi kasihan ya, kadang saya juga kasihan ya buat mbak-mbak yang kadang itu ketangkep sama Pak D itu ya. Karena Pak D itu kadang kalau lagi tugas itu nggak dan pakaiannya tuh nggak pakai dinas gitu loh, pakaiannya tuh pakai pakaian yang biasa gitu kan, lebih bahaya lagi. Kita tuh nggak tahu itu Pak D apa bukan gitu loh. Kadang Pak D memang menyamar pakai pakaian biasa gitu loh. Jadi kita harus hati-hati. Jadi hati-hati buat mbak-mbak yang berjualan, hati-hati juga buat mbak-mbak yang membelinya. Karena transaksi di situ yang kena nanti kalau ketangkep, yang kena bukan mbak yang jualan saja ya, yang membeli juga kena gitu. Jadi sayang banget kan kalau kita misalkan udah baik-baik sama majikan terus kena Pak D ya kan. Gara-garanya cuma apa, belinya nasi sak bungkus tok ya kan. Seberapa harganya nasi sak bungkus itu berapa, paling ya $50 ya. Nah nanti kalau udah ketangkep opera yo, kita masuk penjara ya. Selain masuk penjara, kita belum kena dendanya gitu kan yo. Eman-eman sayang gitu loh ya. Jadi mbak-mbak, saya cuma mengingatkan saja untuk menghindari larangan dari pemerintah Hong Kong ya. Dan ini ada lagi ya, ini untuk tahap ketiga ini ya. Ini ada vaksin untuk virus yang Omicron ini ya. Ini nanti ada vaksin yang ketiga. Jadi mbak-mbak yang udah vaksin ketiga Omicron ya, alhamdulillah. Ini saya sendiri, saya baru vaksin 2 kali ya. Yang ketiga yang susulan ini yang virus Omicron ini aku belum vaksin karena aku tanya bos aku tentang itu, katanya nanti bisa belakangan gitu ya. Jadi ya udah aku nurut saja. Jadi buat mbak-mbak yang sudah mau suntik vaksin yang ketiga ya, semoga lancar. Dan nanti saya juga akan menyusul. Dan katanya ini kabarnya ini suntik yang vaksin yang ketiga ini katanya kita bisa lakukan sendiri di rumah gitu loh. Itu ada yang ngasih tahu aku seperti itu. Jadi kita entah itu nanti beli atau gratis, belum tahu ya asalnya dari mana. Nah itu nanti bisa kita dapatkan dan kita bisa melakukan sendiri di rumah, suntik di rumah gitu ya. Aku juga belum tanya sama bos aku, nanti aku juga akan cari informasi dan tanya ke bos aku apakah benar vaksin yang ketiga ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Kalau bisa ya itu lebih bagus karena kita nggak usah ngantri di luar ya kan, itu lebih bagus lagi ya. Ya tapi seperti gimana dan caranya gimana kita belum tahu. Tapi buat aku sih kayaknya nggak apa-apa kalau dilakukan di rumah ya, karena bos aku juga sebagai perawat rumah sakit, jadi itu lebih gampang. Aku kira cukup sekian ya video dari aku, sekedar informasi saja, semoga bermanfaat buat mbak-mbak semuanya, teman-teman aku TKW ya. Makasih udah menonton, thanks for watching.